Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini, wabarakatuh. selamat datang di podcast perdana kita, Soscast, di periode 2025-2026 Lentera Niskala. Di sini, saya, Atar, sebagai host, dan di kanan saya ada Cici Dewi. Cerdewi sebagai gestar Assalamualaikum. kita. Nah, kita langsung aja nih, tanya-tanya soal Cerdewi. Cerdewi, kan Cerdewi udah ngajar lumayan lama ya. Apa menurut teacher apa perbedaan yang paling signifikan dari era sekarang yang segalanya udah digital, udah macam-macam barang-barangnya, dari handphone, iPad, sama dulu era teacher? Ya dulu kan Waktu kayak belajar. mungkin sekitar 18 tahun, 19 tahun belakang ya gitu ya. Itu jadi yang paling Ya, berbeda adalah betul, ya betul. karena penggunaan gadget dan sebagainya, itulah yang pasti ada informasi gitu ya. Kalau dulu mungkin untuk dapat informasi itu agak susah ya, harus datang ke narasumber yang Orang langsung yang tahu gitu ya. atau nyari buku Nyari gitu buku misalnya. misalnya gitu, lihat itu dari situ atau datang ke perpustakaannya langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah bisa lewat dengan jari, udah bisa tahu lah informasi kayak gitu. Terus kemudian juga komunikasi gitu ya, jadi komunikasi dengan murid misalnya gitu bisa dilakukan dengan dengan internet atau dengan maksudnya dengan sosmed dan sebagainya gitu ya. Kalau dulu kan harus ketemu langsung di kelas gitu ya, di sekolah, baru bisa melakukan komunikasi gitu. Jadi berbeda lah gitu, sistemnya itu berbeda gitu. Tapi menurut teacher apa kesulitan yang terhadapi saat ngajar di era seperti sekarang ini? Kesulitannya ya itu dia gitu, ketika gadget itu jadi inian utama gitu ya, kayak misalnya mereka lebih perhatian ke gadget dibanding dengan perhatian ke gurunya gitu ya. Terus udah gitu juga kalau misalnya mereka suka membanding-bandingkan gitu. Banding-bandingkan dalam arti gini, kok di sini bilangnya begini gitu, kenapa teacher ngajarnya begini gitu, kayak misalnya gitu. Itu sebenarnya sih nggak apa-apa ya gitu, jadi bisa memperluas pengetahuan juga gitu ya, dan lebih menambah ilmu dari si yang mengajar juga gitu ya. Jadi Gitu. evaluasi buat gurunya juga. Iya, evaluasi buat gurunya gitu, nggak apa-apa sih kalau itunya gitu ya. Cuma kalau dibilang kendala, justru sebenarnya lebih banyak ke kemudahan gitu dibanding sama kayak kendala gitu. Cuma kalau misalnya kayak perhatian itu aja gitu, jadi susah gitu loh untuk membuat anak-anak itu fokus ke gurunya. Jadi lebih ke distract sama apa-apa yang ada di gadgetnya gitu. Makanya kalau ada peraturan nggak boleh pakai gadget gitu ya, misalnya untuk anak-anak umur di bawah ini yang berapa tahun gitu, itu setuju banget sih Sebenarnya gitu. ngebantu guru ya. Bantu guru juga gitu. Terus selama masa teacher mengajar dan belajar ya, jadi siswa segala macam, itu apa sih tips and trick dari teacher kan udah lewat berbagai macam era gitu ya, dari era presiden yang ini ataupun era dari menteri penunggam, sekarang udah bisa segala macam informasi udah gampang gitu. Apa tips and trick teacher untuk survive lah atau nge-handle di era seperti sekarang? Kan yang namanya kemajuan teknologi itu juga kan sebenarnya berangkat dari inian dari masyarakat ya gitu ya. Terus begitu kemajuan teknologi itu jangan disikapi sebagai sesuatu yang anti gitu ya gitu. Enggak, karena kan memang itu sebuah keharusan. Karena kalau kita tidak ngikutin teknologi itu sendiri gitu ya, apalagi dalam dunia pendidikan gitu ya, itu amat sangat jadi ketinggalan dan jadi akhirnya nggak mengikuti zaman gitu. Justru sebenarnya itu kita harus deal with kemajuan itu gitu. Yang paling penting adalah kita bersikap dewasa dan kita menggunakannya itu secara smart. Terus begitu kita mengambil keuntungan dari situ gitu. Mengambil manfaat, lebih banyak manfaat dari teknologi tersebut, bukan dianggap sebagai kayak hiburan semata atau dianggap sebagai malah menggagalkan atau menghambat daripada pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi lebih ke ini ya, apa sih, menggunakan alat itu secara efisien lah. Ya, baik dan efektif, benar gitu baik ya. dan benar, ya, secara efektif. Ngomong-ngomong soal pendidikan ya, aku dengar teacher pernah kuliah di luar negeri. Ya, tepatnya di Amerika ya gitu. Itu waktu lagi S2. Tapi S1-nya sih di Indonesia. Jadi teacher ambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, Unpar ya. Unpar. Kemudian setelah bekerja sekian tahun gitu ya di Indonesia, waktu itu dia di kontraktor,
Oh, jadi sempat jadi kontraktor ya? Iya Berarti kan sesuai sama teknik sipil sesuai, kan ya. gitu. Terus kemudian baru apa namanya sekolah ke ngambil S2 di Amerika, tepatnya di Washington University di St. Louis, Missouri. Jadi negara bagiannya negara bagian Missouri. Oh, karena Gitu. Amerika itu ada negara bagian ya. Iya, pakai gitu. Terus paling apa sih menurut teacher perbedaan paling signifikan dari misalnya kurikulum Indonesia sama kurikulum Amerika gitu selama teacher belajar di sana? Kalau kurikulum sih karena teacher masuknya udah kuliah ya, mungkin nggak begitu ini dengan kurikulum ya gitu. Paling apa namanya beberapa jurusan yang kadang-kadang itu nggak sama dengan kayak di Indonesia gitu ya. Contohnya kayak kalau teknik sipil atau civil engineering sama ya. Teacher ambilnya S2 itu di civil engineering, di departemen civil engineering. Terus jurusannya adalah transportation and urban planning engineering. Nah kalau di Indonesia urban planning engineering itu kayak planologi gitu ya, dan itu di ITB ya ada tuh planologi lingkungan gitu kan, pengembangan lingkungan. Kemudian yang kedua teacher ambil jurusannya itu International Project Management and Finance gitu. Nah itu jadi jurusannya itu lebih bervariasi, lebih luas gitu ya dibanding sama kayak di Indonesia gitu. Nah contohnya tadi kayak arsitek tuh ya. Kalau arsitektur kalau di Indonesia kan masuknya ke teknik, makanya jurusannya itu teknik sipil atau teknik arsitektur. Tapi kalau di luar negeri gitu kayak di Amerika itu arsitektur itu masuknya ke art gitu loh. Jadi lebih ke seni gitu. Iya. Jadi art itu jadi kayak desain, misalnya kayak desain fasad, desain apa tampak depan dari bangunan gitu ya. Itu apa masuknya ke situ. Jadi ke art gitu, bukan ke teknik. Teknikalnya. Iya, Ya. bukan tekniknya Banyak gitu. ngebahas desain. Gitu. Jadi bedanya paling itu ya gitu. Kalau untuk pengalaman pribadi, perbedaan antara Indonesia Amerika gitu, apa yang buat teacher culture shock ataupun, wih, ternyata nggak kayak di Indonesia nih? Gitu ya. Yang jelas sih nomor satu makanan ya. Orang Indonesia kan gitu ya, apalagi di Indonesia tuh makanan lebih apa namanya lebih enak-enak, lebih lengkap, lebih itu ya gitu. Begitu ke luar gitu, jadi harus deal dengan makanan yang orang sana biasa makan, terutama kalau yang dadakan gitu, bukan masak di rumah, cari makanan di luar, ya kita harus terbiasa gitu ya dengan makanan-makanan itu. Cuma di beberapa negara bagian di Amerika itu juga banyak kok restoran-restoran Indonesia gitu loh. Cuma kalau mau ngirit kan harus masak ya gitu. Makanya justru kalau teacher nih ya pertama kali datang tuh yang diapalin apa coba? Bumbu-bumbu masak. Jadi gini, ketumbar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Terus gitu kunyit itu bahasa Inggrisnya apa ya? Gitu loh. Jadi lihat aja tuh di situ gitu. Nanti kalau misalnya mau beli bumbu masak atau lihat ingredientnya gitu, oh ya lihatnya tahu gitu loh. Jadi yang diapalin tuh itu kunyit, udah gitu ketumbar, bawang kalau bawang putih bawang merah masih umum ya. Jadi kayak apa namanya laos gitu itu apa gitu. Terus apa kencur gitu kan beda-beda ya gitu ya. Jadi gitu di situ gitu yang apa jadi kayak menarik sih gitu ya. Jadi kayak apa namanya belajar sesuatu gitu yang baru gitu loh dari situ gitu. Itu terutama tuh makanan. Kalau dari segi bahasa itu juga ya gitu. Cuma kalau kita udah kayak di situ di tempat itu gitu makin lama kita interaksi sama orang ya mau nggak mau gitu kan kita nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia ke orang yang tersebut kan. Jadi ya udah kita ngomong aja pakai bahasa Inggris gitu. Jadi terbiasa gitu. Terutama yang untuk percakapan sehari-hari lah gitu ya. Bahasa-bahasa umum gitu loh gitu. Jadi kayak at least bisa ngobrol lah gitu ya. Sama tadi juga ada beberapa tips and trick buat yang mau hemat kuliah di luar negeri. Ya, itu ngapal bumbu makanan. Makanan ya. Makanan. Gitu biar masak sendiri di rumah gitu. Cari bahannya kemudian masak sendiri di rumah gitu. Terus paling dari segi akademis dan pergaulan itu gimana nih, Sar? Iya, ke apa namanya di sana tuh kan boleh dibilang kayak mungkin di Indonesia sekarang udah ada ya, gitu udah banyak ya. Itu ke akses ke perpustakaan. Di sana hampir di tiap kayak kecamatan ada perpustakaan. Oh, perpustakaan umum Iya, gitu ya. perpustakaan umum gitu. Jadi kita enak gitu ya, kita tinggal apa jadi anggotanya terus kita boleh pinjam gitu seperti biasa lah kayak perpustakaan biasa gitu ya. Tapi enaknya banyak banget gitu loh aksesnya gitu ya. Jadi apa kalau di Indonesia kan mungkin yang gede-gede aja ya gitu dan nggak di semua kota, apalagi kota-kota kecil gitu mungkin nggak ada ya. Kalau di sana ada sampai ke tingkat kecamatan gitu, ada perpustakaan. Jadi kita bisa gitu ambil dari situ gitu, bisa apa? Jadi anggotanya kemudian pinjam bukunya gitu. Gitu. Menurut teacher apa kan teacher udah belajar nih di
S1 di Indonesia dan S2 di Amerika. Teacher udah ngasihin perbedaannya. Apa menurut teacher yang kebijakan dari Amerika ataupun luar negeri ya, yang sebenarnya bagus nih buat diterapin di Indonesia? Jadi apa ya? Mungkin sistem pengajaran dan sistem belajar dan mengajarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di luar itu gitu ya, kita tuh dengan profesornya gitu dianggap sebagai kayak rekan kerja gitu. Jadi lebih banyak kita tuh diskusi dengan profesornya, biasanya begitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan di soal-soal apa ujian dan sebagainya itu lebih banyak ke kayak pendapat gitu ya, terus analisa, terus project gitu loh. Jadi banyak banget tuh project-project kayak gitu. Jadi sangat menarik di sini gitu ya, karena sebenarnya kalau apa namanya masalah project dan apa permasalahan dan sebagainya itu kan banyak di Indonesia ya gitu loh. Jadi kita tuh diajak berpikir sama profesornya itu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan background knowledge yang udah dikasih sama beliau gitu. Jadi lebih enak lah gitu, lebih ke explore gitu loh ini Jadi kita. kayak lebih sama dosen tuh lebih ke partneran lah. Iya, benar gitu. Dan kita bebas gitu ya, ngomong itu bebas gitu. Jadi tanpa ada kayak, nah, oh saya lebih pintar dari kamu gitu, enggak gitu loh. Bahkan kalau kita lebih kayak kritis gitu ya, atau kita mengajukan kayak permasalahan yang beliau itu belum, kok baru sih ya permasalahan ini di sini tuh nggak ada gitu ya. Beliau lebih tertarik gitu loh. Jadi lebih banyak ngajak kita, apa sih yang kamu ketahui? Coba deh ngomong deh tentang negara kamu. Apa sih permasalahannya? Ayo deh apa namanya kita selesaikan gitu loh, gimana gitu loh. Jadi lebih enak ya, jadi kayak apa? Ya itu kayak temen gitu. Mungkin ini banyak kaitannya sama budaya-budaya Indonesia ya, yang pastinya hormat segala macam. Dan ya mungkin kebijakan ini bagus sih buat diterapin karena ngebuat murid itu lebih terbuka lah sama gurunya. Dan kebantu gurunya juga gitu. Misalnya ada dia ketemu satu blog gitu di saat lagi ngakuin studi. Aku juga mau nanya soal ini. Jadi aku mau minta nih dari Dewi, tips and triknya buat teman-teman kita yang mau kuliah di luar negeri. Oke, yang pertama sih tentunya apa namanya persiapkan diri benar-benar ya gitu, dalam arti kita tuh udah tahu kita mau kuliah apa gitu ya, maksudnya prodinya kalau di Indonesia ya, jurusannya tuh apa gitu, dan kita udah ngebayang apa namanya sekolah nanti kerja itu mau di bidang seperti apa gitu ya, karena kan banyak banget ya gitu ya jurusannya tuh banyak. Bahkan kalau saya gini aja deh, kuliah di kedokteran tapi bukan dia apa pengennya itu jadi businessman misalnya gitu ya, dia bisa aja jadi pemasok alat-alat kedokteran gitu kan. Jadi backgroundnya itu kedokteran karena dia tahu alat-alat kedokteran itu seperti apa, tapi dia bukan dokter yang praktek misalnya gitu. Jadi macam-macam sih gitu ya. Nah itu kita bisa bayangin itu. Terus kalau mau di luar harus deal dengan pertama tadi ya disebutin ya, makanannya. Bisa nggak gitu loh kita apa namanya perut kita nih familiar dengan makanan itu gitu loh, atau bisa apa toleransi dengan makanan itu. Jadi gitu ya. Terus kemudian juga tentang cuaca gitu. Kadang-kadang kan apalagi kalau kayak Amerika gitu kan ada beberapa negara bagian yang cuacanya itu beda-beda gitu ya, iklimnya tuh beda-beda gitu. Ada yang misalnya iklimnya itu suhunya tuh dia nggak pernah dapat salju kayak di apa namanya di LA misalnya gitu. Makanya banyak tuh orang Indonesia di LA karena kan udaranya itu seperti kayak di puncak di Bandung gitulah gitu. Jadi aman-aman aja lah gitu ya, aman-aman aja gitu ya. Tapi ada juga yang cuacanya tuh ekstrim banget. Sampai itu yang namanya hujan tuh hujannya hujan badai. Terus udah gitu salju juga gitu sampai bener-bener itu ya gitu. Jadi apa ya, mesti deal dengan itu. Kita harus prepare gitu loh dengan itu gitu ya. Dan yang ke lainnya selanjutnya adalah beasiswa gitu. Ngomongin soal beasiswa nih, Cara. Kan waktu itu sempat ramai nih di mana-mana yang soal penerima LPDP, soal yang itulah tahu teacher kasusnya. Teman-teman juga tahu pasti lah ya kasusnya. Nah, menurut teacher itu gimana? Dari sisi beasiswa Indonesia sendiri gitu. Oke. Ya, apa namanya LPDP itu kan salah satu beasiswa yang disediakan ya dari pemerintah Indonesia gitu loh untuk orang Indonesia yang mau belajar di luar negeri biasanya gitu ya. Jadi emang itu kesempatan sih sebenarnya gitu ya. Dan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Cuma mereka itu kan benar-benar apa tujuannya gitu disekolahkan itu adalah untuk mendapatkan ilmu ya gitu yang didapat dari luar negeri. Kemudian bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Nah biasanya banyak banget juga itu yang penerima beasiswa
mereka bahkan lulus dengan cum laude gitu ya dari luar negeri. Masalahnya adalah ketika mereka kembali ke Indonesia itu tidak ada tempat untuk mereka. Jadi kayak lapangan pekerjaan tuh nggak ada gitu ya. Terus pokoknya infrastrukturnya tuh tidak menyediakan itu gitu. Yang akhirnya mereka juga kecewa gitu. Makanya untuk kasus yang kemarin itu kayaknya mereka nggak mau itu terulang sama anaknya gitu. Jadi anaknya udah mendingan jadi warga negara ini aja lah gitu daripada jadi warga negara Indonesia Jadi gitu. masuk akal lah ya. Iya sebetulnya alasannya Jadi, ya gitu. jadi sebenarnya tuh kan yang punya beasiswa dari pemerintah itu biasanya untuk mencari ilmu di ini lain, Di luar negara ya. lain, baru diaplikasikan ke dalam negerinya gitu kan. Mungkin akibat kondisi sekarang gitu ya, dia kecewa, juga dia nggak dapat tempat lah istilahnya. Tidak jadi ini buat evaluasi pemerintah juga ya, Cer ya. Iya sebenarnya gitu. Jadi untuk membuat infrastruktur dan ruang lingkup kerja yang aman buat penerima beasiswa. Gitu. Benar begitu. Terus juga dia juga harus tahu juga dia sebagai penerima beasiswa bahwa ada juga seperti kayak semacam ikatan dinas lah gitu ya. Baik secara moral maupun memang ininya ya gitu ya. Karena mereka tujuannya itu gitu loh, setelah mereka selesai menempuh pendidikan, mereka langsung pulang ke Indonesia dan mengaplikasikan ilmunya tersebut gitu. Yang tujuannya adalah untuk kemajuan Indonesia juga gitu kan harusnya. Tapi ya begitulah gitu loh kejadiannya gitu. Jadi antara dua belah pihak sebagai pemberi beasiswa dan juga penerima beasiswa harus mengevaluasi diri sebenarnya dari itu gitu ya. Jadi sama-sama gitu. mengevaluasi ya. Untuk penerima itu penerima lebih ke tujuan, dan untuk pemerintah membuat infrastruktur yang lebih proper, yang lebih lengkap buat beasiswa gitu. Nah, untuk follow up nih, buat pertanyaan nih buat teman-teman kita nih, buat teman-teman kita, gimana sih tips and triknya dalam mencari beasiswa? Iya, ya memang gini, apalagi zaman sekarang ya, beasiswa yang disediakan tuh banyak banget ya gitu ya, dengan berbagai pilihan. Dan biasanya ada yang spesifik untuk jurusan tertentu, kayak misalnya disediakan beasiswa untuk yang Islamic Studies misalnya gitu ya, atau yang finance misalnya gitu. Jadi macam-macam lah gitu ya. Jadi dengan berbagai macam jenis beasiswa gitu. Nah ini kita harus memilih baik-baik gitu, yang mana tuh yang fit untuk kita gitu ya. Sama biasanya kayak negara mana nih ininya yang dikasih beasiswa tersebut gitu. Karena kayak tadi teacher udah bilang ya, beasiswa itu bisa disediakan sama pemerintah Indonesia, tapi juga bisa disediakan sama di tempat yang kita tuju gitu ya. Jadi setelah kita berangkat, kita terima di universitas tertentu, kemudian kita baru mencari beasiswa gitu ya. Jadi bisa juga seperti itu. Yang paling penting adalah yang sesuai gitu loh dengan kita gitu. Jadi kita ini beasiswa itu kan penunjang dari studi kita gitu ya. Kalau misalnya banyak juga sih dari teman-teman kita ya yang punya biaya sendiri, jadi mereka bebas lah gitu, tidak terikat sama pemerintah manapun. Jadi Tapi iya sebetulnya ya. gitu. Jadi harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya si beasiswa tersebut gitu. Yang banyak lah sekarang udah ada gitu, tinggal search aja gitu, cari-cari gitu. Oke, itu tadi buat pertanyaan terakhir ya. Dan teacher, aku minta ini dong buat kasih semangat buat teman-teman kita di luar sana yang lagi nyari beasiswa buat kelas agit-agit nih, yang mau lulus, mau kuliah di luar negeri. Kita semangat mereka semua, Cer. Oke, jadi emang ya kan kalian pelajar ya, kalau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, terus udah gitu juga ingin beasiswa atau tidak pun gitu ya, itu banyak terbuka kesempatan. Jadi jangan pernah ragu gitu. Kalau zaman sekarang itu nggak ada istilahnya, nggak punya uang, jadi akhirnya berhenti cita-cita sampai di situ aja. Oke, saya tidak punya biaya, orang tua saya tidak mampu, saya tidak bisa kuliah. Jangan, nggak ada yang kayak gitu. Zaman sekarang semua bisa kuliah gitu. Hanya perlu cari-cari informasi sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi biar bisa melanjutkan kuliah. Nggak ada istilahnya orang nggak punya nggak boleh kuliah, nggak boleh menempuh pendidikan yang lebih tinggi, nggak ada gitu. Jadi jangan sampai ada putus kuliah gitu sebenarnya, atau putus sekolah gitu. Maju terus gitu. Pokoknya ada gitu, bisa, pasti bisa gitu, insya Allah. Ya, jadi itu dia teman-teman. Dan buat kalian semua yang lagi nyari beasiswa juga semangat. Dan kalian juga harus dibaca lagi, dipahami lagi ya beasiswa, karena banyak. Itu kan salah satu seperti kontrak ya jatuhnya ya.
Jadi tetap harus dibaca dengan hati-hati dan dipilih dengan baik-baik karena tentu saja zaman sekarang pasti banyak yang bohongan lah ya. Iya. Gitu ya. Oke. Eh, Oke, mungkin segitu aja dari Dewi. Ya. Oke, that's a wrap from us ya. Thank you Dewi sudah menghadiri Welcome. episode Soscast kali ini. Dan buat kalian semua yang penasaran gue star selanjutnya di Soscast, pantengin terus di IG JIS SL dan juga Soscast. Yeay.